Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pengantar sains data bersama saya Muhammad Bintang Onaim. Yuk belajar. Baik, di video kali ini kita masih membahas latihan soal untuk materi uji chi-square untuk mata kuliah pengantar sains data. Jadi diingatkan kembali untuk uji chi-square ini mempunyai sistematika yang perlu diikuti untuk siap mengerjakan soalnya. Yang pertama itu didefinisikan tujuan dulu, kemudian dilanjutkan dengan penentuan hipotesis nol dan alternatif atau biasanya disebut sebagai H0 dan H1. Kemudian lanjutkan dengan taraf signifikansi yang biasanya sudah diberikan di soal. Setelah itu baru kita bisa menghitung statistik uji dengan data-data yang diberikan di soal. Sebelum mengambil keputusan, kita juga perlu penentuan daerah penolakan yang ditentukan titik kritisnya berdasarkan tabel statistik. Setelah itu baru kita bisa membuat aturan keputusan, jadi kita menolak H0 ketika kapan nih, gitu. Terakhir, sebagai kesimpulan, kita berikan hasil dari pengujian kita ini maksudnya apa. Baik, kita mulai dengan studi kasusnya, yaitu di sini uji independensi. Jadi, sebagai catatan, uji chi-square itu bisa dilakukan untuk dua uji, yaitu uji kecocokan model dan uji independensi. Untuk uji kecocokan model, kalian bisa lihat video-video sebelumnya di bagian satu dan bagian 2 video ini. Nah, untuk studi kasus kali ini, jadi ada sebuah studi observasional dilakukan untuk menyelidiki apakah terdapat hubungan ketergantungan antara status kejadian hipertensi dan kebiasaan merokok. Data dikumpulkan dari sampel acak yang terdiri atas 180 individu, lalu diklasifikasikan ke dalam tabel kontingensi sebagai berikut. Jadi ini ada status kesehatannya, yaitu hipertensi dan tidak hipertensi, dan ada status perokoknya, yaitu perokok, bukan perokok, perokok sedang, dan perokok berat. Cara bacanya gimana? Jadi misal di sini ada 20 orang, satu orang yang merupakan bukan perokok tetapi mengalami hipertensi. Kemudian ada 36 perokok sedang yang mengalami hipertensi, ada 30 perokok berat yang mengalami hipertensi. Kemudian ada 48 orang bukan perokok tidak hipertensi, ada 26 perokok sedang tetapi tidak mengalami hipertensi, dan ada 19 orang perokok berat tapi tidak mengalami hipertensi. Nah, berdasarkan data observasi tersebut, lakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 untuk menentukan apakah kejadian hipertensi itu saling bebas atau independen terhadap tingkat kebiasaan merokok. Atau maksudnya di sini berarti apakah kebiasaan merokok ini mempengaruhi hipertensi pada seseorang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, sistematika uji chi-square itu kita mulai dengan penentuan tujuannya dulu. Jadi akan dilakukan uji chi-square dalam hal ini berarti independensi untuk mengetahui apakah kejadian hipertensi ini saling bebas terhadap tingkat kebiasaan merokok. Dilanjutkan dengan hipotesis, jadi H0 ini kejadian hipertensi itu saling bebas dari kebiasaan merokok, kemudian H1 ini kejadian hipertensi tidak saling bebas dari kebiasaan merokok. Nah, penulisan hipotesis ini template. Jadi untuk setiap uji independensi itu selalu sama, yaitu untuk H0-nya ini saling bebas atau independen. Atau maksudnya dua hal tersebut itu tidak saling mempengaruhi. Sedangkan untuk H1-nya itu kebalikannya, itu tidak saling bebas atau dependent. Jadi kedua hal ini saling bergantung. Pada kasus ini ya berarti hipertensi dengan kebiasaan merokok. Lanjut dengan taraf signifikansi yang tadi sudah ditentukan di soal, yaitu alfanya 0,05 atau 5%. Nah, sebelum kita masuk perhitungannya, kita sedikit eh, agak ubah dulu dengan kejadian-kejadiannya ini dengan penamaan nomor kolom atau baris. Jadi contoh, hipertensi itu kita sebut sebagai baris pertama atau I sama dengan 1, tidak hipertensi itu baris kedua atau I sama dengan 2, bukan perokok itu J sama dengan 1 atau kolom pertama, perokok sedang itu kolom kedua atau J sama dengan 2, dan perokok berat itu kolom ketiga atau J sama dengan 3. Baru kita mulai dengan penyajian tabel chi-square untuk mempermudah perhitungannya nanti. Jadi kita buat seperti ini, I sama dengan 1, I sama dengan 2, J sama dengan 1 sampai J sama dengan 3. Terus di sini data-datanya dimasukkan sesuai soal, dan kita juga tambahin baris baru dan kolom baru, yaitu kolom total dan baris total. Untuk bukan perokok, totalnya itu ada 69 orang, perokok sedang itu ada 62 orang, dan perokok berat itu ada 49 orang.
Sedangkan untuk orang yang mengalami hipertensi itu jumlahnya ada 87 dan tidak hipertensi itu ada 93 orang. Jadi jumlah keseluruhannya itu adalah 180 orang. Nah, sebelum kita menghitung statistik uji, kita membutuhkan nilai ekspektasi untuk setiap kombinasi kejadiannya dengan rumus sebagai berikut, yaitu EIJ sama dengan total baris ke I dikali total kolom ke J dibagi total keseluruhan. Nah, itu perhitungannya gimana? Kita lihat contoh di slide selanjutnya. Pertama, untuk kejadian hipertensi yang bukan buruk. Nah, di sini untuk perhitungan ekspektasinya, pertama kita mulai dengan perhitungan orang yang hipertensi dan bukan perokok. Jadi kita tulis sebagai ekspektasi satu-satu. Karena tadi kan hipertensi itu baris ke satu, bukan perokok itu kolom ke satu. Jadi di sini total baris ke satu dikali total kolom ke satu dibagi dengan total keseluruhan. Tadi eh, jumlah yang mengalami hipertensi itu adalah 87 orang. Kemudian untuk total kolom satu artinya yang jumlah orang yang bukan perokok adalah 69 orang dibagi dengan total keseluruhan yaitu 180. Jadi hasilnya adalah 33,35. Kemudian yang kedua adalah hipertensi yang merupakan perokok sedang. Jadi ekspektasi ini 1,2. Jadi untuk total baris pertama dan total kolom kedua. Artinya eh, total orang yang mengalami hipertensi itu adalah 87 orang dan total perokok sedang itu adalah 62 orang. Kemudian dibagi dengan total keseluruhan 180 jadinya adalah 29,967. Ketiga, untuk hipertensi yang merupakan perokok berat. Jadi ekspektasi 1,3 yaitu total baris pertama dikali total kolom ketiga. Ada 87 orang yang mengalami hipertensi dan 49 orang perokok berat. Jadi 87 dikali 49 sama dengan X per 180 sama dengan 23,683. Kemudian yang ketiga itu adalah yang tidak hipertensi dan juga bukan perokok. Jadi ekspektasinya itu adalah 21. Jadi karena tidak hipertensi itu baris kedua dan bukan perokok itu kolom ke satu. Jadi total baris kedua dikali total kolom ke satu yaitu ada 93 orang yang tidak mengalami hipertensi dikali dengan 69 orang bukan perokok. Dibagi dengan 180 sama dengan 35,65. Kemudian yang kelima itu tidak hipertensi dan perokok sedang. Ekspektasinya itu adalah 22 yaitu total baris kedua dikali total kolom kedua. Jadi ada 93 orang yang tidak mengalami hipertensi dan 62 orang yang perokok sedang. Dibagi 180 sama dengan 32,033. Terakhir untuk yang tidak mengalami hipertensi dan perokok berat. Itu ekspektasi 23. Jadi total barisnya itu kedua dan total kolom itu yang ketiga. Dibagi dengan total keseluruhan. Ada 93 orang yang tidak mengalami hipertensi dan 49 perokok berat. Dibagi 180. Sama dengan 25,317. Nah, kemudian untuk nilai ekspektasi tadi disimpan ke dalam dalam tabel juga dengan tanda kurung agar mempermudah perhitungan nantinya. Jadi contoh di sini ada 21 orang yang mengalami hipertensi dan bukan perokok, tetapi ekspektasinya adalah 33,35. Jadi di sini juga sama untuk hipertensi perokok sedang itu 29,967, perokok berat dan hipertensi itu 23,683, tidak hipertensi itu 35,65, tidak hipertensi dan bukan perokok yaitu 35,65, tidak hipertensi dan perokok sedang itu 32,033 dan tidak hipertensi untuk perokok berat itu 25,317. Nah, baru kita bisa menghitung statistik ujinya karena semua informasinya sudah ada. Kita masukkan satu persatu untuk setiap kombinasi. Di sini ada hipertensi dan bukan perokok itu berarti ada 21 orang dikurang ekspektasinya itu 33,35, kemudian dikuadratkan dibagi dengan ekspektasinya itu 33,35. Dilakukan untuk setiap kombinasi jadi hipertensi perokok sedang, hipertensi perokok berat dan sampai yang terakhir itu adalah tidak hipertensi dan perokok berat. Itu ada 19 orang dikurang ekspektasinya adalah 25,317 kemudian dikuadratkan dibagi dengan ekspektasinya lagi yaitu 25,317. Nah, hasilnya adalah 14,463. Jadi itu adalah statistik ujinya. Kemudian kita lanjutkan dengan daerah penolakannya, yaitu kita pertama hitung dulu untuk derajat bebasnya, yaitu jumlah baris dikurang satu dari kali jumlah kolom dikurang satu.
Jumlah baris tadi ada 2, dikurang satu jadi satu, jumlah kolom ada 3, dikurang satu jadi 2. Jadi 2 kali satu sama dengan 2. Dan alfa yang digunakan adalah 0,05. Dari tabel statistik didapat titik kritisnya yaitu 5,991. Nah, itu gimana cara dapatnya? Kita di sini latihan cara membaca tabel chi-square. Jadi pertama kita fokus ke alfanya dulu, yaitu 0,05 yang kita pilih tadi. Dan derajat bebasnya adalah 2. Kita cari titik pertemuannya adalah 5,991. Maka udah dapat nih statistik uji dan titik kritisnya, kita bisa menentukan aturan keputusan. Jadi kita menolak H0 jika statistik ujinya ini lebih besar dari titik kritis. Tadi karena statistik uji kita itu 14,463 yang nilainya lebih besar dari 5,991, maka H0-nya berhasil ditolak. Sebagai kesimpulan, dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05, terdapat cukup bukti untuk mengatakan keduanya itu memang berhubungan. Artinya, kejadian hipertensi itu dipengaruhi atau berhubungan dengan tingkat kebiasaan merokok seseorang. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.